Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kurma yang berbahagia dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami, salah satu program dari bidang dakwah pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri dengan nama Kurma Kuliah Ramadan 5 menit. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kasih sayang, kesempatan dan kelonggaran sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan insya Allah diterima. Salawat serta salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak syafaatnya kita nantikan di yaumil qiyamah. Sahabat kurma yang berbahagia, izinkan saya berbagi sedikit praktik baik tentang Mboati yang sudah kita tahu ada 5 perkaranya, begitu ya? Apa saja? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang solih. Yang keempat zikir malam perbanyaklah. Yang kelima perbanyaklah berpuasa. 5 hal yang bisa mengobati hati kita dari kegalauan, kesetresan, tekanan, dan ketidakbahagiaan yang sudah diajarkan oleh para ulama kita, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan dan panutan kita. Namun saya tidak akan mengulik semuanya, saya hanya akan mengulik satu di antaranya, yaitu tentang konsep berkumpullah dengan orang soleh. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang konsep berkumpul dengan orang yang soleh, kita tentu tidak asing dengan sebuah ungkapan, ya, sebuah ungkapan yang menyatakan jika kita berkumpul dengan penjual ikan, maka aroma tubuh kita juga akan tercium aroma amis seperti ikan-ikan itu. Jika kita berkumpul dengan penjual minyak wangi, maka aroma tubuh kita juga akan tercium aroma wangi seperti penjual minyak wangi tersebut. Dari analogi dan dari ungkapan tersebut, kita bisa sedikit menarik kesimpulan bahwa berkumpul dengan orang solih itu adalah membentuk atau memilih lingkungan di mana lingkungan ini erat kaitannya dengan pola pikir kita, dengan sudut pandang kita. Bagaimana pola pikir kita akan mempengaruhi kemampuan kita untuk mengambil keputusan. Sudut pandang kita akan mempengaruhi kita dalam berperilaku, mensikapi sebuah permasalahan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jika hati kita yang sedang terluka, galau, dan yang lain sebagainya ini tidak berada di dalam lingkungan yang baik, tidak berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka kegalauan yang ada di dalam diri kita, ada masalah di dalam diri kita, hati kita, berarti juga bukan orang-orang yang baik, ya kan? Coba kita sama-sama berpikir ya. Misalkan ketika kita dalam kondisi bingung, galau, kita butuh curhat gak sih? Iya kan? Kita butuh curhat. Terus bagaimana dengan orang yang kita curhati? Apakah kita curhat dengan orang yang bisa kita percaya? Atau orang yang tidak baik yang kita curhati? Efeknya bisa dengan baca sendiri kan sahabat. Ketika kita bercurhat kepada orang yang tidak baik, masalah kita ini akan menjadi viral, akan menjadi konsumsi publik, dan itu akan menambah masalah kita. Tetapi jika kita bercurhat kepada orang yang kita percaya, orang yang baik, maka kita akan mendapatkan solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Simpelnya seperti itu. Sehingga betapa pentingnya kita memilih lingkungan, memilih orang-orang baik untuk berada di sekitar lingkungan hidup kita. Memang kalau zaman dulu
orang tua kita kan pernah ya, ada yang kapan seperti ini. Lah milih konco, gak usah milih-milih, kabeh dipodo. Iya, dalam rangka apa dulu? Jangan memandang seseorang, memandang teman dari hartanya, dari kecantikannya, kan begitu. Semuanya harus dianggap sama. Tetapi untuk akhlak, untuk perilaku, harus yang baik. Kita harus memilih orang-orang baik untuk menjadi orang-orang yang menjadi circle kita. Kita tidak bisa membiarkan diri kita berlarut dengan orang-orang yang tidak baik untuk diri kita. Nah, lalu bagaimana sahabat kita bisa menyadari bahwa teman kita ini, circle kita ini adalah orang yang baik dan orang yang kurang tepat? Kita lihat kembali diri kita. Apakah hati kita yang terluka? Apakah kegalauan kita ini selesai dengan berkumpul dengan orang-orang tersebut? Jika iya dan membawa kebaikan untuk kita, maka jenengan semua sudah berada di lingkungan orang-orang yang soleh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terakhir doa saya, semoga kita semuanya dijauhkan dari kegalauan, dari rasa sakit hati, atau dari apa saja yang membuat kita tidak bahagia. Semoga kita senantiasa dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, sehingga kita bisa menjadi orang baik pula. Terima kasih untuk kesempatannya bisa berbagi di sini. Mohon maaf jika selalu ada kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.